kepada wisudawan dan wisudawati Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena hari ini Tuhan berkenan telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini mengenang momentum yang luar biasa wisuda untuk teman-teman semuanya. Selamat saya sampaikan kepada teman-teman dari Politeknik Semarang. Tepuk tangan buat teman-teman semuanya yang hari ini sudah memasuki jenjang yang akan lebih baru lagi, tantangan yang lebih manis lagi, dan kemudian merangkai kehidupan yang lebih baik lagi. Saya yakin di sini melihat sudah memakai pasangan masing-masing, gitu ya. Semoga yang hadir di sini yang pakai pasangan semoga jadi jodohnya. Amin. Amin ya. Oke, jangan sampai tidak lanjuti. Pekerjaan orang-orang kaya. Apa sih profesi orang-orang kaya? Karena saya yakin kalian akan terjun dalam usaha, dalam bisnis maupun dalam pekerjaan. Nah, ini kita melihat apa profesi orang-orang kaya. Yang pertama ternyata 10% orang-orang kaya, gitu ya, itu berawal dari dari CEO top management, pimpinan perusahaan. Pimpinan top perusahaan ini 10%. Kemudian apalagi dokter, artis, pengacara, profesional, ya, ini 10%. 10% CEO top management, 10% artis, dokter, pengacara dan sebagainya profesional. Kemudian lain-lain, ya, lain-lain ini 6%. Lain-lain itu karena mungkin bapaknya kaya, gitu ya, akhirnya punya warisan besar. Misalkan kalau teman-teman ini jadi mantunya Abu Rizal Bakri, gitu ya, maka sampai tujuan rezekinya nggak habis, uangnya nggak habis, gitu ya. Misalkan ini itu lain-lain di luar faktor kita. Kemudian ternyata risetnya profesi orang-orang kaya ternyata 76% adalah dari wirausaha, menjadi entrepreneur, menjadi pebisnis. Riset 74%. Kemudian yang lebih menarik lagi, lebih luar biasa lagi, namanya investor. Tetapi mohon maaf, banyak orang yang tidak paham, tidak tuntas memahami teori Robert Kiyosaki. Banyak orang awalnya dari E, ya, jadi E, kemudian S, B, dan I, teman-teman. Banyak yang salah kaprah. Apa artinya? Banyak orang sudah jadi E, langsung dia lompat jadi business owner. Kalau tidak tahu ilmunya, masuk di 80% tadi. Maka sebenarnya adalah Robert mengatakan, apapun profesi kita, apapun pilihan kita, ternyata kuncinya adalah I. Kita ini bermindset investor tidak, ternyata. Jadi apapun pekerjaan kita, entah karyawan, self-employed, business owner, kita ini bermental investor atau tidak. Kalau kita bermental investor dimanapun pasti kita jaya. Itulah dalam bisnis dikenal, teman-teman, ada dua aset yang dibangun. Apa itu? Aset yang pertama namanya tangible asset. Ya, apa itu? Aset yang tampak, yang kelihatan, rumah, mobil dan sebagainya, aset tampak. Orang kenapa mau berbisnis? Apa sih bisnis? Bisnis itu urusan. Ya, saya nggak tahu kalau Indonesia ini bisnis kok dagang, gitu ya. Dagang itu trading. Saya nggak tahu. Jadi bisnis itu urusan. Jadi teman-teman, namanya urusan tadi, kita ini bermindset investor tidak. Itulah membangun dua aset yang tampak dan tidak tampak. Apa itu? Intangible asset. Aset tidak tampak apa itu? Kapasitas, kompetensi, keahlian tertentu yang kita punyai, itu aset yang tidak tampak, teman-teman. Nah, dalam kita bekerja bisnis, self-employed dan sebagainya, kita punya mindset bahwasanya kita sedang investor tidak. Kalau tidak, mohon maaf, kita tidak akan kemana-mana. Think big, berpikir besar, start small, dimulai dari yang kecil, dan move fast, terus bergerak. Think big, start small, move fast.
think big, start small, move fast. Bagaimana kita membangun? Dimulai dari yang mikir dan besar, teman-teman. Jadikan proses kita mengembangkan diri. Jadikan tolong perusahaan yang nanti kelak akan kita kunjungi, akan kita bekerja di sana. Jadikan lab, laboratorium pengembangan diri kita untuk terus maju. Jadikan ini, teman-teman. Kalau tidak mindsetnya mindset belajar, itu tidak akan bertumbuh di situ. Di perusahaan ketika yang Anda lakukan ini, jadikan lab pengembangan diri saya. Jadikan kuliah gratis di perusahaan itu, teman-teman. Sesungguhnya dalam bisnis atau urusan pekerjaan, kita sedang membangun dua aset. Aset yang tampak yaitu gaji, bonus dan sebagainya, dan intangible aset, aset yang tidak tampak. Apa yang harus kita lakukan? Dua hal pesan saya terakhir, teman-teman. Sebelum kalian beristirahat, dua hal. Yang pertama adalah apa? Kalau kalian pengen bekerja, segera lakukan dari apa yang bisa dilakukan. Setuju? Bahkan mulai hari Senin atau kapanpun itu segera bergabung. Kalau pengen bisnis silahkan, boleh nanti boleh ketemu dengan saya, silahkan gabung. Saya banyak komunitas, ada namanya IBF, Indonesia Islamic Business Forum. Silahkan please bisa dididik para pengusaha. Ada di Semarang namanya JRU, Jaringan Rumah Usaha. Semua mendidik bagaimana berbisnis dari awal. Oke, ada GHB, Gerakan Hidup Berkah. Semuanya, teman-teman. Ada EU, Entrepreneur University. Silahkan gabung yang main bisnis. Jangan sampai kita nganggur di rumah. Halo? Pesan terakhir, orang kaya suka menjual, orang miskin suka membeli. Mencermati. Oke, orang kaya sukanya menjual, suka jualan. Suka jualan, teman-teman. Orang miskin soalnya beli. Maka orang yang senang jualan, dialah kelak yang akan memimpin negeri, dia akan memimpin ekonomi. Amin. Amin. Terima kasih, teman-teman. Selamat berkarya, selamat lakukan sesuatu, teman-teman. Sekarang bergabung di sana sini agar kalian terus maju. Setuju? Setuju? Politeknik sudah memberikan banyak bekal untuk kalian bertumbuh sesuai dengan kompetensi dan kapasitas kalian. Selamat berkarya, selamat melakukan, selamat menempuh hidup yang lebih indah, lebih cemerlang di kehidupan yang akan datang. Terima kasih, sukses kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.